Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi dengan Bapak. Hari ini kita akan melaksanakan suatu pembelajaran. Sebelum kita belajar, kita berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku sekalian, kemarin kalian sudah belajar bagaimana tentang tema 7 subtema 2. Nah, sekarang kita akan belajar tema 7 kepemimpinan, subtema 2 pemimpin idolaku. Sebelumnya Bapak akan memberikan tujuan pembelajaran pada kesempatan ini adalah peserta didik dapat menjelaskan cara menyalurkan energi listrik, kemudian dapat mengusulkan sumber alternatif energi listrik. Peserta didik dapat menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial dan budaya di lingkup ASEAN. Peserta didik dapat menyajikan laporan posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial dan budaya, dan peserta didik dapat memahami karakteristik teks prosa. Anak-anakku sekalian, untuk yang pertama, peran dan posisi Indonesia di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN. Adapun yang sosial, yang pertama adalah menyepakati pembentukan ASEAN Ministerial Meeting on Women untuk meningkatkan kerjasama, pemajuan dan perlindungan hak perempuan. Kedua, menjalin kerjasama kepemudaan. Ketiga, menjalin kerjasama di bidang kepegawaian administrasi. Keempat, kerjasama penanggulangan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di tingkat ASEAN. Menjalin kerjasama di bidang pembangunan sosial. Kemudian menyalurkan bantuan kepada masyarakat ASEAN, terutama kepada kaum pemuda dan perempuan, dan melakukan intensifikasi dan perluasan kerjasama dalam menangani masalah perkembangan penduduk ASEAN. Adapun masalah di bidang budaya diantaranya adalah menjalin kerjasama sektor kebudayaan dan penerangan. Kedua, pertukaran utusan kelompok seni budaya antara negara ASEAN. Kalau Indonesia, kelompok Tionghoa Indonesia mengajarkan tarian tradisional Indonesia kepada mahasiswa di sekolah tinggi seperti Vietnam. Ketiga, menyampaikan gagasan mengenai pentingnya penegakan hak asasi manusia. Keempat, membentuk ASEAN Ministerial Meeting on Sport, bertugas menangani masalah olahraga. Ikut berpartisipasi dalam SEA Games, merupakan pesta olahraga di lingkungan ASEAN. Mengenalkan ASEAN dan negara anggota melalui sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. Menyalurkan bantuan dan menyebarkan pengkajian masalah di Asia Tenggara melalui kerjasama antar lembaga nasional. Anak-anakku sekalian, hal tadi, pembentukan daripada negara ASEAN adalah merupakan bentuk daripada kerjasama. Kerjasama ini timbul daripada sering bertemu, bermusyawarah. Maka hal ini merupakan pencerminan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat adalah mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, musyawarah untuk mencapai nafkah diliputi oleh semangat kekeluargaan, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah dengan tingkat baik dan rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat, mengutamakan nilai-nilai kebersamaan, keadilan, serta mengutamakan persatuan dan demi kepentingan bersama. Jadi nilai-nilai sila keempat ini diwujudkan baik dalam kehidupan di masyarakat Indonesia, di dalam keluarga, baik pergaulan dengan negara tetangga. Contohnya di ASEAN. Sehingga ketika ada musyawarah, maka ketika diwujudkan depan nilai sila keempat ini, maka
kepentingan daripada musyawarah ini akan diambil manfaatnya. Anak sekalian, bahwa ada salah satu kerjasama di lingkup ASEAN adalah bagaimana memikirkan bersama untuk mendapatkan daripada sumber energi listrik, di mana di Indonesia khususnya banyak sekali sumber energi air atau hydropower untuk diolah menjadi energi listrik. Bagaimana cara proses daripada energi listrik dari aliran sungai sampai menjadi energi listrik? Ini adalah sekilas saja. Contohnya dari aliran air yang desain miring, kemudian ada kincir yang sederhana, sehingga air ini memutarkan kincir, sehingga ketika kincir memutar, maka akan menggerakkan turbin. Ketika turbin mutar akan merubah daripada energi gerak menjadi energi listrik. Akhirnya dikumpulkan di dinamo, kemudian dialirkan ke perumahan untuk menjadi energi listrik. Anak sekalian, inilah gambaran bagaimana menghasilkan energi listrik secara sederhana. Mungkin kalian sudah pernah melihat di pedesaan atau desa kalian tinggal. Apabila kamu lihat di sini, coba kira-kira mana yang berbentuk tabung? Betul. Yang pertama adalah kincir air, yang kedua adalah dinamo. Bagaimana kalian mengidentifikasikan tentang tabung? Nah, ini. Ada ini tabung, ini adalah tabung, bentuk tabung. Ada diameter, ada selimut, ada pusat lingkaran. Kemudian ini adalah jaring-jaring tabung, dan ini adalah sifat-sifat tabung. 3 bidang sisi alas tutup dan selimut, bidang alas dan tutup sisi tegak, kemudian 2 rusuk tinggi tabung, jari-jari lingkaran alas dan tutup sama besarnya. Ini adalah sifat-sifat daripada tabung. Bagaimana cara menentukan volume dan luas permukaan? Nah, ini volume. Yang pertama dengan volume sama dengan V R kuadrat kali tinggi. Kemudian bagaimana dengan contoh soalnya? Dan ini adalah cara menentukan luas permukaan tabung. Anak-anak sekalian, bagaimana menghasilkan energi listrik secara skala besar? Maka ini disebutkan, ini adalah gambaran bagaimana menghasilkan energi listrik berskala besar. Yang pertama adalah dari PLTA masuk ke pintu, kemudian yang diatur oleh katup pengaman. Air kemudian masuk ke tangki pengaman, tekanan air di dalam pipa pesat mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin melalui katup pengatur tekanan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi potensial kemudian menggerakkan turbin, kemudian energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialihkan ke transformer. Energi listrik kemudian dibagikan ke semen oleh saluran transmisi. Nah, inilah gambaran daripada PLTA, pusat listrik tenaga air. Asalnya dari tenaga air menjadi tenaga energi listrik. Jadi air memutarkan turbin menjadi energi potensial, kemudian berubah menjadi energi listrik. Bagaimana menyalurkan energi listrik? Nah, energi listrik dihasilkan melalui beberapa tahap. Yang pertama adalah energi listrik tersebut kemudian dinaikkan ketegangannya oleh transporter penaik tegangan hingga 500 kV. Kemudian dialirkan ke sutet atau saluran udara tegangan inti ekstra. Kemudian melintasi wilayah bundaran hutan, dialirkan ke gardu-gardu induk dan diturunkan sampai 220 volt, kemudian dimasukkan ke masing-masing rumah. Akhirnya energi listrik didapat ke rumah-rumah warga. Uraian tadi merupakan bagian daripada jenis di dalam sastra. Apa katamu? Betul, ini adalah prosa. Prosa adalah jenis tulisan yang dibedakan dengan puisi, sebab variasi ritme yang dipunyai lebih besar dan bahasanya yang sesuai dengan arti leksikalnya. Kata prosa berasal dari bahasa Latin yang artinya terus terang. Jenis tulisan ini biasanya dipakai sebagai deskripsi sebuah ide atau kata, sebab prosa